Pasca merger, Bank Syariah Indonesia masih memiliki tantangan untuk mengkonsolidasi manajemen dan sistem dari tiga bank yang berbeda. Pemerintah pun diharapkan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kinerja dan inklusi Bank Syariah Indonesia di tengah masyarakat. Tiga bank syariah BUMN milik Bank BRI, BNI, dan Mandiri telah resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia mulai 1 Februari 2021. Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai kehadiran Bank Syariah Indonesia di industri perbankan mampu meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan pasar bank konvensional. Bank Syariah Indonesia juga dinilai perlu menjadi bank yang efisien dengan pelayanan dan kualitas yang mampu bersaing dengan bank konvensional supaya bisa meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia. Yaitu meningkatkan market share, karena sekarang market share-nya kisaran 5% dari total perbankan konvensional yang ada. Ini jadi tantangan. Yang kedua, market share bisa naik kalau literasi keuangan syariahnya di masyarakat, pemahaman apa sih yang membedakan antara pembiayaan syariah dengan kredit perbankan secara umum, apa poin plusnya. Itu yang mungkin bisa ditonjolkan lagi, di rebranding lagi. Yang berikutnya tentunya semakin besar bank, ini harapannya tidak meninggalkan basis pembiayaan produktif khususnya di sektor mikro. Sementara pengamat ekonomi syariah Irfan Sauki menyebut, Bank Syariah Indonesia bisa memperluas jangkauan kredit ke segmen korporasi dan proyek strategis tanpa meninggalkan komitmen untuk membiayai usaha mikro kecil dan menengah. Namun pasca merger, Bank Syariah Indonesia harus membuat proses konsolidasi manajemen berjalan mulus, baik dari sisi teknologi, operasi, pemasaran maupun pelayanan. Irfan juga menilai pemerintah perlu menambah modal inti bank setidaknya 10 triliun rupiah supaya Bank Syariah Indonesia bisa masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti minimal 30 triliun rupiah. Dengan menyuntikkan modal tambahan sehingga BSI ini bisa masuk kepada kategori bank buku 4 dan menjadi bank syariah pertama yang buku 4 gitu. Ini yang saya kira penting menjadi catatan ya. Kalau tidak nanti kita akan berat nih untuk bisa langsung tancap gas, langsung mengemban misi menjadi bank yang punya daya saing global ya. Paling tidak kalau kita punya rencana untuk mendorong BSI ini menjadi bank dengan kredibilitas global yang baik, maka di antara hal fundamental mendasar yang harus segera dilakukan adalah menambah modal inti. Terkait konsolidasi manajemen pasca merger, Direksi Bank Syariah Indonesia memiliki tantangan untuk menciptakan standarisasi yang baru sehingga mampu menyatukan sistem maupun budaya tiga perusahaan yang sebelumnya terpisah. Baik dari sisi teknologi, operasional perusahaan, pelayanan, etos kerja maupun visi dan misi perusahaan. Saya kira langkah utama yang penting adalah seperti layaknya juga beberapa perusahaan lain yang sudah melakukan hal yang sama. Itu sebetulnya adalah membuat semacam standarisasi begitu ya. Jadi maksudnya supaya nanti standarisasi yang ada itu bisa kemudian dipakai oleh keseluruhan legacy bank yang kemudian merge menjadi satu sebagai Bank Syariah Indonesia ya. Dengan standar yang sama tentu akan lebih mudah. Bagaimana nanti structures organisasi mempengaruhi misalnya terhadap sistem careers dari karyawan. Bagaimana kaitannya dengan soal misalnya remuneration dan segala macam begitu ya. Nah itu harus dibuat semacam standarisasi sehingga nanti semua legacy bank yang bergabung dalam Bank Syariah Indonesia kemudian akan masuk ke dalam suatu sistem yang sama begitu ya. Pemerintah menargetkan Bank Syariah Indonesia bisa masuk ke daftar 10 bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, Bank Syariah Indonesia juga membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk memperluas penggunaan bank syariah di tengah masyarakat, seperti mendorong bank syariah ikut serta dalam ekosistem halal atau mewajibkan ASN Kementerian Agama untuk memiliki rekening Bank Syariah Indonesia. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.